Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Halo anak-anak Kaimtong Kids, ketemu lagi sama Lause Mulyawani ya. Ada satu pengumuman yang ingin Lause sampaikan buat kalian nih. Pengumuman apa Lause? Pengumumannya ini, kalau sekolah minggu kita periode tahun ini sudah mau selesai. Nah, Lause bersyukur nih kalian ini sudah setia beribadah selama 1 tahun ini, sekalipun secara online. Karena itu, sebentar lagi kalian akan naik kelas. Ore! Ya, tepatnya kapan, Lause? Tepatnya tanggal 1 Agustus 2021. Sekali lagi, 1 Agustus 2021 kalian sudah naik kelas. Kalian sudah di kelas baru bersama dengan Lause yang baru. Selamat ya buat kalian semua. Kalian naik kelas. Terus setia dan rajin sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Hai adik-adik, kembali lagi ke kebaktiannya Sekolah Minggu Kaimtong Kids Ketemu lagi sama Lause Ika. dan Lause Sialci. Sudah siap semuanya untuk memuji Tuhan? Sudah Lause, kita semua bangkit berdiri yuk. Kita Ya. mau nyanyikan lagu Matahari. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Yes. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Yes. 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 Iya. Nah Lause, sebelum kita mulai kebaktian ya, kita berdoa Iya. dulu ya. Oke, yuk. 1, Lipat tangan, 2, tutup mata, 3, tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami hari ini. Sebentar, kami mau memuji dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Lause, cinta nggak sama Tuhan? Cinta dong Lause. Cintanya sampai ke bawah nggak? Sampai ke bawah. Sampai ke dalam? Dalam. Oh, sampai tinggi nggak? Tinggi juga Lause. Iya, kita akan nyanyi I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi, lebih semangat. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Nah adik-adik, kalau kita sudah cinta Yesus, pasti Pasti ada sukacita di hatiku. Di hati kalian juga. Kita akan nyanyi ada sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku
bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah SUKACITA di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, adik-adik, sekarang waktunya apa Lause? Kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan, memberikan persembahan. Bagaimana Lause caranya? Caranya bisa siapkan celengannya sama uangnya adik-adik. Tapi kalau udah penuh gimana Lause? Kita lihat nih ada barcode ya. Sama Minta rekening Mami transfer. Papi ya. Iya. Iya. Yuk kita akan nyanyi. Aku bawa, aku berikan persembahanku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari anak-anak kita berdoa ya buat persembahan yang sudah kita kumpulkan. Tuhan Yesus, terima kasih berkati persembahan kami hari ini. Berkati Papa Mama dalam usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, pakai uang ini untuk memperluas kerajaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan Iya, dari mana firman Tuhan itu dari Lause? Alkitab. Iya, kita siapkan. Kita buka Alkitab kita ya. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Oke, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dari Alkitab, kita berdoa dulu ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sebentar akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Tuhan tolong supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita hari ini mau mendengarkan cerita yang baru. Tapi sebelumnya, adik-adik pernah sedih nggak? Kalau misalnya adik-adik itu punya mainan, lalu mainan itu direbut. Atau misalnya mainan kesukaan adik-adik itu rusak. Sedih nggak? Sedih ya pasti. Nah, adik-adik kalau lagi sedih, mukanya seperti apa? Seperti ini atau seperti ini? Pasti yang ini ya adik-adik. Nah, sekarang kita coba lihat muka Bapak ini. Mukanya kayak gimana adik-adik?
seperti yang senyum atau sedang sedih? Yang sedih ya adik-adik. Nah, kita mau kenalan ya hari ini sama bapak yang ini. Bapak yang wajahnya itu sedih. Nama bapaknya adalah Nehemia. Nehemia. Iya. Nah, Bapak Nehemia ini sangat sedih. Wajahnya itu tidak senyum ya adik-adik, tapi sedih. Tapi kenapa ya adik-adik Bapak Nehemia itu begitu sedih? Nah, Bapak Nehemia ini adalah seorang Israel. Orang-orang Israel itu dulu sedang di pembuangan. Apa itu pembuangan adik-adik? Artinya mereka tidak ada di Israel. Orang-orang Israel itu tidak taat kepada Allah. Orang Israel tidak taat. Maka Allah mengirimkan bangsa lain untuk membawa mereka pergi dari rumah mereka. Mereka jauh dari Israel. Mereka tinggal di tempat yang jauh. Mereka berada di bawah bangsa lain, yaitu bangsa Babel, yang sekarang menjadi bangsa Persia. Nah, pada suatu hari, seorang temannya Nehemia datang dan membawa kabar untuk Nehemia. Temannya Bapak Nehemia ini baru datang dari kota Yerusalem, yaitu kotanya orang Israel. Nah, lalu Bapak Nehemia itu bertanya kepada temannya, "Hai kawan, bagaimana kabar kota Yerusalem?" Nah, temannya ini berkata, "Nehemia, tembok kota Yerusalem itu hancur. Gerbang-gerbangnya pun terbakar." Nah, mendengar hal ini, Bapak Nehemia itu sangat sedih. Bapak Nehemia selama beberapa hari dia sedih, dia menangis, dan dia berdoa kepada Tuhan. Bapak Nehemia itu berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, dengarlah doa hamba-Mu ini. Tolonglah supaya kami bisa kembali ke kota Yerusalem untuk memperbaikinya." Nah, waktu itu Bapak Nehemia itu tidak ada di Israel. Bapak Nehemia ada di tempat yang jauh. Dan Bapak Nehemia bekerja sebagai juru minuman raja. Apa itu juru minuman raja ya? Jadi juru minuman raja mencicipi minuman raja sebelum raja meminumnya. Ini adalah kerjaan yang sangat istimewa. Nah, suatu hari Bapak Nehemia sedang membawakan minuman kepada raja. Tetapi mukanya itu sedih adik-adik. Nah, karena muka Nehemia itu sangat sedih, raja bertanya kepada Nehemia, "Hai Nehemia, mengapa mukamu itu begitu sedih? Apa yang terjadi?" Bapak Nehemia menjawab, "Ya raja, aku sedih karena kotaku, kota Yerusalem itu hancur dan terbakar. Maka aku sangatlah sedih." Lalu raja bertanya, "Apa yang kau inginkan, Nehemia?" Maka Nehemia berdoa kepada Tuhan dan menjawab raja, "Raja, jika boleh, maka aku ingin kembali ke kotaku, ke kota Yerusalem untuk membangun kembali tembok yang sudah rusak itu." Ingat adik-adik, Allah kita itu berkuasa. Allah yang berkuasa atas raja. Maka raja memperbolehkan Nehemia untuk pulang ke Yerusalem dan membangun kembali tembok Yerusalem. Tapi adik-adik, ada orang-orang yang tidak senang. Mereka tidak senang bahwa Nehemia akan kembali untuk membangun tembok Yerusalem. Mereka berusaha untuk menghalangi Nehemia dan orang-orang Israel yang mau membangun tembok Yerusalem. Tapi adik-adik ingat lagi, Allah kita itu adalah Allah yang bagaimana? Allah yang berkuasa. Iya, Allah itu berkuasa. Allah berkuasa menolong Nehemia dan bangsa Israel sehingga mereka bisa membangun tembok Yerusalem. Allah berkuasa mengalahkan orang-orang yang jahat itu. Nah, adik-adik kalau membangun tembok itu bagaimana? Mereka harus meletakkan balok-balok, mereka juga
menaruh pintu gerbangnya. Itu berhari-hari lamanya. Tapi akhirnya Bapak Nehemia dan orang-orang Israel selesai membangun tembok Yerusalem dalam waktu 52 hari. Berapa lama adik-adik? 52 hari. Wah, adik-adik ingat nggak? Waktu di awal temannya Bapak Nehemia itu berkata bahwa temboknya itu rusak, gerbangnya terbakar. Tapi dalam waktu 52 hari, Bapak Nehemia dan orang-orang Israel itu selesai membangun tembok Yerusalem. Siapa yang memakai raja sehingga Nehemia itu bisa pergi ke kota Yerusalem? Allah. Siapa juga yang mengalahkan orang-orang jahat yang tidak menyukai Nehemia dan orang-orang Israel? Allah. Lalu siapa yang memampukan Nehemia dan orang-orang Israel sehingga mereka bisa membangun tembok dalam waktu 52 hari? Allah. Allah kita itu begitu hebat, Allah kita begitu berkuasa. God is almighty. Allah kita itu berkuasa. Nah, Allah kita itu juga besar, Allah yang kuat, Allah yang baik. Nah, kita sekarang ulangi truth statements kita. Kita mulai dari God is big, oke? 1, 2, 3. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. God is almighty. Jesus loves you and me. Jesus is the Lord. Jesus is my friend. There is only one God. God is everywhere. God is our Savior. Adik-adik, banyak ya true statements-nya, tapi nggak apa-apa, kita ulangi sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. God is almighty. Jesus loves you and me. Jesus is the Lord. Jesus is my friend. There is only one God. God is everywhere. And God is our Savior. Nah, kita akan ayat hafalan yang diambil dari Mazmur 77 ayat 15b. Mazmur 77 ayat 15b. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Nah, adik-adik, engkau di ayat ini adalah Allah. Jadi Allah telah menyatakan kuasanya di antara bangsa-bangsa. Allah telah menyatakan kuasanya kepada bangsa Israel. Allah juga menyatakan bahwa dia berkuasa kepada Bapak Nehemia. Allah kita itu Allah yang berkuasa. God is almighty. Kita ulangi ayat hafalannya sekali lagi. Dari Mazmur 77 ayat 15b. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita dari Alkitab. Dan setelah itu kita sekarang mau berdoa dulu, oke? 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar cerita dari Alkitab. Tuhan tolong supaya kami bisa seperti Nehemia yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ingat gak tadi ceritanya? Nehemia aja masih ingat dengan saudara-saudaranya. Kita di dalam Yesus juga punya saudara-saudara loh. Jadi kita harus
bersaudara di dalam Yesus. Tuhan Iya. ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik, mari kita menerima doa berkat. Adik-adik semua, mari kita menerima doa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai adik-adik semua. Kiranya kasih Yesus Kristus yang sempurna akan menopang dan memberikan suatu penyertaan. Kiranya kasih Roh Kudus akan senantiasa bersekutu sejak saat ini sampai Kristus Yesus datang kali kedua. Amin. Halo Papi dan Mami, hari ini kita akan membuat tembok yang seperti dibangun oleh Nehemia. Nah, hari ini kita akan menggunakan beberapa bahan. Yang pertama, Papi dan Mami bisa menggunakan Lego atau mainan dari kayu yang berbentuk balok-balok. Yuk kita susun seperti gambar yang ada di sini. Lalu selain itu kita bisa juga menggunakan roti atau bantal yang ditumpuk-tumpuk. Nah, contohnya seperti video berikut ini. Ini udah. Sekarang ini. Ya, ayo boleh. Saya bisa bantuin. Tumpuk, tumpuk, tumpuk. Jadi tinggi, awas jangan terbalik, jangan gitu. Wow, terakhir adalah tepuk tangan. Selamat beraktivitas Mami dan Papi. Nah, adik-adik, sekolah minggunya sudah mau selesai. Kalau Kita kita akan nyanyi. selesailah Selesai sekolah sekolah minggu. minggu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. 祝热学校一晚，比我们要回家去。再会，再会，愿上帝保护你。再会，再会，愿上帝保护你。Sampai jumpa minggu depan Ketemu adik-adik. lagi minggu depan ya. The Lord lift his countenance upon